Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Selamat bergabung kembali bersama Weni di channel Weni Ministry. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur terima kasih, di mana kami masih boleh Engkau izinkan mendengarkan untuk belajar akan firman Tuhan. Tuhan berikan kami semuanya hikmat, tuntunan, bimbingan, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami dapat tentang pelajaran firman-Mu, itu tertanam dalam hati kami. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman yang baik, yang berkenan, yang menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, yang menjadi tema renungan pada hari ini adalah susahnya jadi manusia. Atau kalau orang Jawa bilang, kok angel ya dadi wong? Angele dadi wong. Oke, kita masuk di dalam firman hari ini. Pembacaan firman hari ini terdapat di dalam Roma 12 ayat 1 dan ayat 2 dengan perikop mengatakan persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman ini mengatakan, untuk menjadi hidup, berikanlah persembahan yang benar, supaya hidup kita jadi berkenan di hadapan Allah. Dikatakan juga, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, kata firman Tuhan. Tentunya kita tidak boleh menjadi warga-warga sesuai dengan sifat-sifat orang dunia. Tetapi kita harus menjadi teladan contoh bagi sifat-sifat warga kerajaan surga. Ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi yang kedua dikatakan, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Yang ketiga, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, mungkin kita sudah beribadah, mungkin kita sudah baca firman, mungkin kita sudah berdoa, bahkan sudah intim kepada Allah. Ada yang sudah melayani, dipakai Allah secara luar biasa. Tapi kenyataannya, masalah, persoalan hidup tetap ada. Baik dalam keluarga, masalah anak sekolah, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah ekonomi, mungkin akhir-akhir ini banyak yang kena sakit penyakit, dan masih banyak yang lain-lainnya. Kalau di dalam Ayub 7 pasal 1, perikop katakan hidup itu berat. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan. Seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia. Dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Langsung lompat yang ke-15. Sehingga aku lebih suka dicekik
dan mati daripada menanggung kesusahanku. Beban hidup membuat kita seakan-akan ingin mati. Begitu beratnya beban itu. Sesungguhnya apa yang membuat ada beban itu menjadi semakin berat? Apa penyebabnya? Mari kita belajar. Sehingga tercetus kalimat susahnya hidup jadi manusia. Atau orang Jawa lebih dikenal, kok angel ya dadi wong. Yang pertama saudara, dunia itu menuntut kita untuk bisa tampil sempurna. Dunia itu selalu mengatakan hal-hal yang negatif tentang sesuatu yang tidak tepat. Mungkin hidup itu pengen selalu tampil. Cewek itu cantik, kalau cowok itu ganteng, keren. Atau pengen tetap jadi perhatian, terhormat. Kalau tidak terpenuhi, jadi minder, stres, mungkin benci pada dirinya sendiri. Kok wajahku kayak gini ya? Kok aku orang gak sukses ya? Terkadang menyalahkan orang lain. Dunia menuntut kita untuk bisa tampil sempurna, saudara. Padahal Tuhan tidak pernah menuntut hidup kita tampil sempurna. Yang kedua, dunia menuntut kita untuk menyenangkan manusia. Ingat, menyenangkan manusia. Dunia tidak menuntut kita untuk menyenangkan Tuhan. Tetapi manusia, supaya dapat perhatian, supaya bisa dielulukan oleh sesama, supaya orang lain disalahkan. Saya kok, aku kok. Atau mungkin apa yang kita lakukan nanti takut salah. Mending diam, tidak melakukan apa-apa. Atau mungkin cari muka, selalu tebar pesona. Kalau nggak tercapai, kalau nggak terpenuhi, menghalalkan segala cara, korupsi, hutang nggak bayar, atau menyakiti orang lain untuk melampiaskan emosi karena tidak terpenuhi hasrat. Mengapa sih penyebabnya manusia menjadi repot dalam hidup? Dunia itu menuntut kita untuk bisa tampil sempurna. Dunia menuntut kita untuk menyenangkan manusia, bukan menyenangkan Tuhan. Yang ketiga itu dunia menipu kita bahwa kita tidak memiliki pengharapan. Artinya hidup itu bojai, percuma. Kita dituntut, ternyata kita ini nggak bisa apa-apa. Ternyata kita ini nggak bisa melakukan hal-hal yang membuat kepada kesuksesan. Kita ini orang bodoh. Itu yang dituntut. Supaya kita bergerak maju. Akhirnya di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri itu datang untuk mencuri dan membinasakan. Membuat kita menjadi menyalahkan dirinya sendiri. Hidup ini cuma gini-gini aja. Ada kejenuhan. Nggak ada gairah. Males. Merasa Tuhan itu kok nggak adil. Satunya bisa cantik, satunya ganteng, kaya. Sedang aku kayak gini, nggak ada ucapan syukur. Akhirnya lebih baik mati aja. Percuma dilahirkan. Ayub 3 ayat 1-3 dikatakan, percuma aku dilahirkan, percuma aku dikandung daripada ibuku. Dunia menuntut untuk tampil sempurna. Dunia menuntut untuk menyenangkan manusia.
Dunia menuntut bahwa kita tidak memiliki lagi pengharapan. Hidup itu percuma, hanya gitu-gitu saja. Dibuat pemikiran-pemikiran yang kosong. Mari kita buka firman Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Hati-hati saudara. Jangan ikut dunia. Orang bilang, ikut dunia itu menyenangkan. Hidup harus enjoy. Hidup harus dinikmati. Boleh. Asal sesuai firman Tuhan. Asal menurut peraturan Tuhan. Mari saudara, kita belajar. Bagaimana solusinya sebagai anak Tuhan? Yang pertama, jangan ikuti standar dunia. Apa itu standar dunia? 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, apa yang ada di dalam dunia? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Apa itu keinginan daging? Keinginan daging itu adalah nafsu wanita, keinginan dunia. Apa itu? Harta dan keinginan hidup, tahta, kedudukan. Kita harus ikut standar kerajaan sorga. Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, yaitu firman Tuhan, damai sejahtera mengenai hati, dan sukacita itu juga mengenai hati, dan Roh Kudus kuasa Allah. Yang pertama, jangan ikuti standar dunia. Yang kedua, berfokus pada firman Tuhan. Bukan berfokus pada musimnya zaman. Orang bilang, zamannya zaman edan. Kalau nggak ikut edan, nggak keduman. Siapa yang mau edan? Siapa yang mau keduman edan? Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Harus tetap dalam firman Allah. Supaya kita menjadi murid Kristus. Dan kita akan mengetahui tentang kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita semua. Yang pertama, ikuti standar kerajaan surga. Jangan ikuti standar dunia. Yang kedua, harus berfokus pada firman Tuhan, ajaran-ajaran Kristus. Yohanes 15 mengatakan, tinggallah di dalam aku, pokok anggur itu, supaya tetap melekat dan akan menjadi buah-buah yang manis. Yang ketiga, ikuti ajaran Allah dan lakukan perintah Allah. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu
telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur, kata firman Tuhan. Hidup tetap berakar dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, bertambah teguh dalam iman, dan jangan lupa mengucap syukur senantiasa. Ayat yang ke-8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Hati-hati dengan filsafat kosong. Karena janji Tuhan, Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Akan menerima mahkota kehidupan jika kita bertahan dalam pencobaan. 1 Timotius 1 ayat yang ke-5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Saudara, benar-benar hati-hati dengan segala apa yang kita ucapkan. Mengapa kita hidupnya menjadi orang yang susah? Karena dunia menuntut kita tampil sempurna. Karena dunia menuntut kita menyenangkan manusia. Karena dunia menipu kita. Karena kita tidak memiliki pengharapan. Hidup adalah sia-sia. Sekarang bagaimana solusinya? Saudara bisa mengerti? Yang pertama, jangan ikuti standar dunia. Kita harus ikut standar daripada sorgawi. Yang kedua, harus berfokus kepada firman Tuhan. Baca, renungkan, lakukan. Yang ketiga, ikuti ajaran Allah, lakukan perintahnya, dan hati-hati dengan ajaran sesat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Berikan hati ini Tuhan untuk bisa menerima segala pengajaran-Mu dengan baik. Mampukan kami Tuhan untuk kami menjadi terang garam, menjadi pelaku firman, menjadi contoh teladan yang baik dan tidak mengikuti standar daripada dunia. Sebab kami adalah warga kerajaan sorga. Urapi Tuhan setiap kami yang mendengar. Biarlah kuasa-Mu bekerja pada setiap kami. Firman yang disampaikan tidak sia-sia, tapi tertanam dalam hati pikiran kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara, secara khusus saya akan berdoa bagi saudara-saudara yang membutuhkan untuk didoakan. Saudara boleh menaruh tangan saudara di dada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa dalam surga, saat ini hamba-Mu memohon, turunkan urapan kuasa mujizat-Mu bagi umat-Mu yang membutuhkan pertolongan. Dan biarlah ya Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan angkat. Tuhan gantikan dengan sukacita besar. Yang susah
Tuhan beri penghiburan, yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan siapkan pekerjaan yang terbaik. Yang punya usaha, Tuhan campur tangan sehingga usahanya lancar. Tuhan kirim omset, Tuhan kirim order-order sehingga anak Tuhan tetap diberkati. Yang menghadapi masa-masa yang sukar, Tuhan bawa kepada perjalanan yang baik, kepada kemenangan demi kemenangan. Yang belum mendapatkan pasangan hidup, Tuhan pertemukan dengan pasangan pilihan daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam Roma 8:28 mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dengan percaya maka akan melihat kemuliaan Allah. Dengan percaya maka mujizat Allah akan terjadi. Dengan percaya maka pintu-pintu berkat akan dibukakan bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya, kami sudah terima berkat-berkat daripada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Sampai ketemu lagi di channel Weni Ministry berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.